kredit juga yang sekarang banyak dinikmati ibu-ibu rumah tangga, kredit Mekar tuh dilakukan semua ya. Jangan Mekar, nggak mau. Jangan asal punya ide lalu diterus atau dimasukkan dalam program. Pastikan belum ada program yang sama dengan yang diusulkan, tuh baru fresh. Daripada bikin isen, bikin malu. Kan yang malu panjenengan sendiri, bukan staf yang punya ide. Nah wong mburi kan orang ketok itu loh. Kalau toh pun sudah ada program yang sama, misalnya sama, mbok kreatif dikit. Dua program itu anggarannya dinaikkan 100% misalnya usulannya. Kan lebih keren. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setelah warga menolak tawaran kredit UMKM, Gibran berjanji bakal menyiapkan program-program lain yang menguntungkan ibu-ibu rumah tangga. Seperti diketahui, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengenalkan program-program yang akan didorongnya jika nanti menang di Pilpres 2024. Salah satunya program kredit Mekar dan kredit usaha rakyat. Namun ketika Wali Kota Solo ini menyampaikan program itu, warga yang kebanyakan ibu-ibu menjawab tidak mau. Hal itu disampaikan Gibran saat menyapa warga di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Desember. Gibran mulanya bicara terkait program makan siang gratis, serta Kartu Indonesia Sehat, juga Kartu Pintar, yang sudah ada saat ini. Gibran lalu menyampaikan program kredit seperti kredit Mekar dan kredit usaha rakyat atau KUR. Kemudian putra sulung Presiden Jokowi ini bertanya mau atau tidak bila sejumlah program kredit itu dilanjutkan, tapi sayangnya warga menjawab tidak mau. Melihat adanya penolakan, Gibran lalu berjanji bakal menyiapkan program-program lain yang menguntungkan ibu-ibu rumah tangga. Hadah, ini kini kiamat sih maksa jadi cawapres, mengumbar janji-janji palsu pada ibu-ibu. Sebenarnya emak-emak itu bukan hanya menolak program Gibran loh, tapi juga menolak memilih Gibran. Karena yang bisa ia lakukan hanya mengumbar janji manis seperti makan siang gratis dan susu gratis yang digembar-gemborkan oleh Prabowo Gibran, padahal itu adalah program yang tidak mendidik dan sekaligus malah menghina rakyat. Program makan dan susu gratis seolah sebuah program yang sangat darurat, ibarat ada bencana alam yang begitu dahsyat terjadi, sehingga makan gratis pun sangat dibutuhkan, sedangkan sebagian besar masyarakat justru bahkan sangat mudah mendapatkan makanan. Minimal nasi uduk, bahkan di sekitar saya ada nasi kuning seharga Rp7.000 saja. Bukan cuma itu saja, ada banyak warga yang berinisiatif melaksanakan kegiatan atau program Jumat Berkah, di mana setiap Jumat membagi-bagikan makanan secara gratis kepada siapa saja yang dianggap tidak mampu di sekitarnya. Apalagi kalau di bulan puasa ada banyak makanan yang dibagikan secara gratis. Jadi kalau Prabowo Gibran benar-benar ikhlas ingin memberikan makanan dan susu gratis, mereka sudah melakukan sejak dulu. Maka dengan demikian, program yang disodorkan Prabowo Gibran adalah sebuah pandangan bahwa masyarakat masih dianggap bego dan masih dianggap mudah dikibulin, yang berlanjut pada tahap penghinaan kepada rakyat. Jikapun misalnya sampai hari ini masih banyak warga yang miskin di Indonesia, maka itu bisa dilihat kronologisnya. Mulai dari zaman Orde Baru, bukannya di masa Orde Baru penguasa punya banyak peluang untuk memajukan bangsa. Kenapa hanya memperkaya diri dan keluarganya sehingga tumbuh subur yang namanya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Dan Prabowo adalah orang yang besar dan hidup nyaman di masa Orba. Bahkan Prabowo adalah bagian dari penguasa Orba. Maka tak heran jika rasa empati itu tidak tumbuh subur dalam dirinya. Yang ada cuma ambisi untuk berkuasa. Pemimpin yang baik adalah yang mendidik, bukan yang justru malah membentuk pembodohan massal. Setelah warga menolak tawaran kredit UMKM, Gibran berjanji bakal menyiapkan program-program lain yang menguntungkan ibu-ibu rumah tangga. Seperti diketahui, Capres nomor urut
II, Gibran Rakabuming Raka, mengenalkan program-program yang akan didorongnya jika nanti menang di Pilpres 2024. Salah satunya program kredit mekar dan kredit usaha rakyat. Namun ketika Wali Kota Solo ini menyampaikan program itu, warga yang kebanyakan ibu-ibu menjawab tidak mau. Hal itu disampaikan Gibran saat menyapa warga di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Sabtu 9 Desember. Gibran mulanya bicara terkait program makan siang gratis, serta Kartu Indonesia Sehat, juga Kartu Pintar, yang sudah ada saat ini. Gibran lalu menyampaikan program kredit seperti kredit mekar dan kredit usaha rakyat atau KUR. Kemudian putra sulung Presiden Jokowi ini bertanya mau atau tidak bila sejumlah program kredit itu dilanjutkan, tapi sayangnya warga menjawab tidak mau. Melihat adanya penolakan, Gibran lalu berjanji bakal menyiapkan program-program lain yang menguntungkan ibu-ibu rumah tangga. Hadah, ini kini kiamat sih, maksa jadi cawapres, mengumbar janji-janji palsu pada ibu-ibu. Sebenarnya emak-emak itu bukan hanya menolak program Gibran loh, tapi juga menolak memilih Gibran. Karena yang bisa ia lakukan hanya mengumbar janji manis seperti makan siang gratis dan susu gratis yang digembor-gemborkan oleh Prabowo Gibran, padahal itu adalah program yang tidak mendidik dan sekaligus malah menghina rakyat. Program makan dan susu gratis seolah sebuah program yang sangat darurat, ibarat ada bencana alam yang begitu dahsyat terjadi, sehingga makan gratis pun sangat dibutuhkan, sedangkan sebagian besar masyarakat justru bahkan sangat mudah mendapatkan makanan. Minimal nasi uduk, bahkan di sekitar saya ada nasi kuning seharga Rp7.000 saja. Bukan cuma itu saja, ada banyak warga yang berinisiatif melaksanakan kegiatan atau program Jumat Berkah, di mana setiap Jumat membagi-bagikan makanan secara gratis kepada siapa saja yang dianggap tidak mampu di sekitarnya. Apalagi kalau di bulan puasa ada banyak makanan yang dibagikan secara gratis. Jadi kalau Prabowo Gibran benar-benar ikhlas ingin memberikan makanan dan susu gratis, mereka sudah melakukan sejak dulu. Maka dengan demikian, program yang disodorkan Prabowo Gibran adalah sebuah pandangan bahwa masyarakat masih dianggap bego dan masih dianggap mudah dikibulin, yang berlanjut pada tahap penghinaan kepada rakyat. Jikapun misalnya sampai hari ini masih banyak warga yang miskin di Indonesia, maka itu bisa dilihat kronologisnya. Mulai dari zaman Orde Baru, bukannya di masa Orde Baru penguasa punya banyak peluang untuk memajukan bangsa. Kenapa hanya memperkaya diri dan keluarganya sehingga tumbuh subur yang namanya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Dan Prabowo adalah orang yang besar dan hidup nyaman di masa Orba. Bahkan Prabowo adalah bagian dari penguasa Orba. Maka tak heran jika rasa empati itu tidak tumbuh subur dalam dirinya. Yang ada cuma ambisi untuk berkuasa. Pemimpin yang baik adalah yang mendidik, bukan yang justru malah membentuk pembodohan massal. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.